Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat siang kepada para peserta webinar Agama Cinta untuk edisi yang ke-33. Pada siang hari ini kita mengambil tema tindak tegas penista agama tanpa pandang bulu. Sebelum acara ini kita mulai, perkenankan saya Muhammad Nurul, operator webinar kita untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan. Nah, yang pertama adalah webinar ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi narasi, opini, dan juga gagasan yang akan disampaikan oleh para narasumber kita dan juga keynote speaker kita. Untuk sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab, dan sesi yang ketiga itu adalah sesi closing statement. Bagi para peserta webinar Agama Cinta, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot sebagai bukti mengikuti acara yang nantinya akan bisa ditukarkan untuk menjadi e-sertifikat. Jangan lupa untuk mengirim screenshot tersebut di grup virtual Ngabuburit. Oke, tanpa panjang kalam lagi, mari kita dengarkan arahan dari Gus Soleh selaku pelaksana acara. Namun, agar meningkatkan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Kami mohon pada para peserta menyimak lagu Indonesia Raya dengan khusyuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya.
Terima kasih, semoga dengan diperdengarkannya lagu Indonesia Raya meningkatkan rasa kecintaan kita dan juga rasa kebinekaan kita. Untuk selanjutnya adalah pengantar diskusi yang akan disampaikan oleh Gus Soleh MZ. Pada Gus Soleh MZ kami persilakan. Jelas suaranya Mas Nurul. Oke, mantap Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbuka puasa kepada Mas Nurul dan saudara-saudara muslim yang lainnya. Sambil kita menahan lapar dan haus supaya tidak terasa, maka kita ngabuburit bersama di virtual Zoom ini. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, kepada Romo Beni, kepada semua para narasumber yang telah berkenan bersua bersama untuk sama-sama menciptakan dan menjaga Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Para sahabat semuanya, terlebih kepada sahabat agama cinta yang kami cinta sayangi. Sengaja pada webinar agama cinta ke-33 ini, kita mengambil tema tindak tegas para penista agama tanpa pandang bulu. Mengapa tema ini kita buat? Sebab di akhir-akhir ini kita dikejutkan khususnya kepada umat Islam yang seharusnya di suasana bulan Ramadan kita bisa menikmati ibadah ini tanpa adanya gangguan lahir maupun batin. Tetapi secara umum hati, perasaan, dan batiniah umat Islam di Indonesia ini terusik dengan ucapan, nyinyiran, ejekan dari Joseph Jang yang ngaku dirinya katanya non-Muslim atau Kristen itu. Mencaci maki agama Islam, mengatakan Nabi Muhammad cabul dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dan ini ada di Indonesia yang negerinya mayoritas 80% Muslim. Dan mereka tahu bahwa Muslim di Indonesia ini tidak semuanya Muslim seperti masyarakat NU dan Muhammadiyah. Tetapi banyak kelompok-kelompok sumbu pendek yang mudah terpancing dengan ucapan-ucapan seperti yang sering disampaikan oleh Mr. X ini. Tanpa ada rasa takut, tanpa merasa berdosa, umat Islam yang mayoritas di Indonesia dicaci maki begitu hebat, begitu luar biasa. Bahkan polisi pun ditantang. Menyatakan siapa yang bisa menangkap dia diberikan 1 juta. Jika senjata 5 orang, 5 juta. Ini maksudnya apa? Jelas-jelas ini adalah provokator yang hendak memecah belah kerukunan umat beragama di Indonesia. Alhamdulillah kami terima kasih sekali kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Langsung mengeluarkan dan mencari terlebih dahulu kepada Mr. X ini. Ternyata Mr. X ada di luar negeri dan telah dikeluarkan oleh notice arrest. Tetapi di dalam pencarian ini polisi sampai detik ini tidak bisa mencari, tidak bisa menangkapnya. Tetapi hampir tiap hari media-media yang ada, baik melalui link YouTube dan sebagainya, tiap hari masih nyerotos memancing kemarahan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Jadi kami minta kepada aparat penegak hukum, ditindak orang semacam ini. Jangan sampai Indonesia, negeri yang adem ayem ini, hanya ulah 1-2 orang, terus apa ditimbulkan suatu bentuk kemarahan umat. Ini seakan-akan by design atau bagaimana.
ada kepala BIN kita yang ada di Papua sampai tertembak, ya, di Papua sana. Ini ada yang biasanya Islam itu hanya diadu domba dengan apa mayoritas kedua, kalau nggak Kristen atau Katolik. Ini diadu domba. Ada emak-emak katanya dari Hindu masuk ke Islam, habis itu nyinyirin agama sebelumnya. Ini gejala apa pada bangsa dan negara kita? Dan semuanya ini terjadi karena apa? Karena pembiaran. Sekali lagi karena pembiaran. Nyinyiran ocean yang luar biasa daripada Yahya Waloni. Ini masalah pertamanya. Polisi, aparat penegak hukum, ya, tidak mengambil tindakan tegas. Mr. Y, Yahya Waloni ini, ngaku dirinya dari non-Muslim, nggak tahu dari Kristen atau Katolik itu. Masuk ke Islam, jelek-jelekan luar biasa agama yang dianut sebelumnya. Nah, ini bagi orang yang tidak tahu seakan-akan ajaran Islam semacam itu. Padahal cukup jelas nanti akan diterangkan oleh teman-teman narasumber kita khususnya dari Muslim. Bagaimana Islam melarang kepada orang Islam, ya, khususnya untuk menjelek-jelekkan daripada Tuhan agama orang lain. Ini jelas ayatnya. Nah, gejala ini timbul karena pembiaran 1-2 orang, ya, yang cukup sangat apa? Sering kita dengar, yaitu Yahya Waloni yang ngaku sebelumnya non-Muslim terus masuk kepada agama Islam. Isinya ceramahnya tidak ada lain kecuali caci maki kepada agama sebelumnya. Satu ini dilarang di dalam Islam. Orang awam, orang yang tidak tahu, dianggap Islam semacam itu. Ini pembodohan terhadap Islam. Ini pembusukan terhadap Islam. Ya. Terus yang kedua, negeri ini adalah dibangun dengan kesepakatan. Negeri ini dibangun bukan hanya satu agama, bukan hanya satu suku, tetapi dari keanekaragaman bersatu menjadi Bhinneka Tunggal Ika, diikat dengan Pancasila ini. Maka melalui webinar ini, terus terang, kondisi gue saat ini meskipun bulan puasa, marah karena cinta kepada bangsa ini. Marah karena terlalu sayang pada NKRI dan Pancasila ini. Terus benar-benar marah kepada orang yang ngaku ustadz, yang ngaku penceramah, yang ngaku pendeta, tetapi kerjaannya di dalam linknya, di dalam YouTube-nya, yang diundang selingkuh itu, lihat ya, di channel YouTube, apa namanya itu, gereja YouTube, ini gunakan nama gereja lagi. Ya Allah, ini jelas ngadu domba. Isinya tidak ada lain. Di channel gereja YouTube ini yang diundang apa? Seperti Muhammad KC, jelek-jelekan Islam, jelek-jelekan kitab kuning, dan saat ini dilaporkan oleh apa? Beberapa ulama-ulama di Jawa Timur. Nah, kalau negeri ini dibiarkan semacam ini, konten-konten YouTube yang ada saat ini sering sekali orang Islam masuk Kristen ditanggap di situ, ya, diseakan-akan diketawain, disurak-surak dengan ucapan haleluya dan sebagainya, dengan satu bentuk seakan-akan bagaimana gitu loh. Ini haleluya dibikin untuk menista, mencaci daripada agama orang lain. Sama halnya, ya, ada kelompok juga yang mana sebelumnya non-Muslim masuk ke Islam. Ini kok bisa dikasih panggung? Ini nggak tahu permainan daripada intrik politik atau bagaimana lagi, atau masyarakat kita banyak yang sudah apa? Kurang waras begini. Mana ada agama, kerjaannya tiada lain, hanya nyinyirin jelekin agama orang lain. Itu namanya bukan ceramah, itu namanya bukan khutbah, tapi serial TV gosip. Nah, di sini kami minta kepada aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, yang saat ini Kapolri yang baru dengan presisinya telah mencanangkan salah satunya yaitu polisi virtual. Nah, ini bagaimana agar bangsa ini
bisa adem, ayem, tentrem di dalam kehidupan kerukunan antar umat beragama. Saat ini mereka menyerang konten-konten YouTube yang ada, wahai Bapak Kapolri. Kami minta Bapak Kapolri yang terhormat, yang telah mencanangkan dengan yang luar biasa, yaitu polisi virtualnya, hendaknya digerakkan. Tapi kalau ini hanya menjadi wacana tanpa ada bukti konkret nyata di dalam langkah-langkah menutup konten-konten YouTube yang cenderung kepada adu domba antar agama, orang beragama masuk dan pindah, ya, di situ suruh menceritakan, digiring-giring dalam pertanyaan yang mana akhirnya menjelekkan kepada agama sebelumnya, dan ini diliput oleh konten YouTube, oleh media yang di-share secara umum, dan semua orang melihatnya, dan semua orang bisa mendengarnya. Apabila didengar oleh kelompok agama tersebut, pasti kemarahan, kejongkolan, kebencian. Berarti konten ini adalah salah satu konten daripada ujaran kebencian. Maka konten ini adalah salah satu daripada konten yang termasuk kategori adu domba dan membuat kebencian antar umat beragama. Kami hanya para kiai, hanya para tokoh lintas agama yang cinta akan bangsa dan negeri ini. Negara ini, Indonesia khususnya, adalah negara yang taat dengan hukum, Pak. Lihat, yang katanya hebat, yang katanya luar biasa, Abu Bakar Ba'asyir, katanya pentolannya JI seluruh dunia. Begitu ditangkap, sudah ada masalah. Itu kan katanya. Begitu juga ditangkapnya HRS, ya, yang takut begini, takut begitu, begitu ditangkap selesai. Apalagi yang satu ini, ya, pengacara yang sangat luar biasa karena nggak pegang-pegang si Munarman ini kan. Begitu ditangkap, sudah selesai kan gitu. Jadi jangan istilahnya takut ini, takut itu. Memang kalau pihak kepolisian melihat di sini ada gejala yang menimbulkan satu, masalah hukum, kedua, bikin perpecahan. Konsep polisi virtual ini sudah sangat luar biasa. Satu, diberikan teguran 1 kali 24 jam. Apabila 1 kali 24 jam tidak mengindahkan, baru di situ dipanggil untuk memberikan penjelasan dan sebagainya. Nah, ini bagus. Tidak langsung ujuk-ujuk ditahan. Ya. Nah, di situ ada apa? Tim yang menyatakan ini melanggar dan sebagainya. Setelah itu konten ditutup. Langsung ditutup dan minta maaf. Monggo. Nah, kalau diulangi lagi ditahan. Nah, ini biar ada efek jerah. Jangan kayak begini ya Waloni. Konten begini, begitu jelekkan agama sebelumnya. Dibiarkan saja. Akhirnya diikuti oleh yang lainnya. Nah, dilihat kontennya ini kok laku, kok laris, banyak yang nge-like ribuan dan lain sebagainya. Sehingga diikuti oleh kelompok-kelompok mu'alaf yang lainnya, ditanduk oleh yang lainnya, sehingga jelek-jelekan agama seakan-akan laku konten ini. Dan dibalas oleh kelompok sebelah, sehingga kelompok sebelah lahirnya semacam Yosef Jang, sehingga menimbulkan kemarahan umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Dan ini terus menjadi sesuatu yang saat ini lagi ngetrend di konten YouTube yang ada. Maka tidak ada lain, kuncinya adalah hukum. Kuncinya adalah negara harus hadir. Bagaimana konten-konten yang mengadu domba, baik secara nyata maupun samar-samar antar umat beragama semacam ini. Negara harus hadir. Negara harus hadir sebelum negara ini hancur karena ulah 1-2 orang yang mengadu domba, baik itu dengan bahasa mu'alaf, murtadin, atau pindah agama dan lain sebagainya, atau persaksian. Mari kita bisa memahami bagaimana beragama di negeri Bhinneka Tunggal Ika ini, sehingga apa yang kita ucapkan tidak menjadikan kebencian kepada agama lain.
apa yang kita khutbahkan tidak menjadikan ketersinggungan daripada umat agama lain. Maka tidak ada kata kecuali harapan yang sangat besar kami kepada negara, khususnya di sini, yaitu kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum. Tindak tegas tanpa pandang bulu. Siapapun itu yang telah melecehkan agama orang lain, siapapun itu yang telah menistakan agama orang lain, jangan lihat mayoritas, minoritas. Siapapun yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan agama ini, maka kami minta pihak kepolisian, pihak aparat penegak hukum tindak tegas. Demikian, terima kasih. Mari ikuti webinar Agama Cinta ini dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham. Jadi kami billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh FZ yang telah memberikan pengantar diskusi pada webinar kita siang hari ini. Tentunya dengan semangat yang membara justru akan membuat webinar kita semakin menarik. Jadi jangan lupa untuk para peserta sekalian mengikuti dari awal dan juga hingga akhir. Namun jangan lupa bahwa webinar kita direkam dan juga di-upload di YouTube channel kita yaitu Agama Cinta Official. Pada saat webinar selesai, kita akan mengirimkan linknya dan jangan lupa untuk share dan juga subscribe channel YouTube kita yaitu Agama Cinta Official. Bagi para peserta yang belum bisa bergabung ke dalam webinar hari ini, bisa mengikuti live streaming on Facebook melalui Facebook kita yaitu Sekjen Agama Cinta Official. Dan juga bagi yang ingin bergabung ke grup Ngabuburit Virtual, bisa langsung klik link yang ada di kolom chat Zoom di bawah ya. Jangan lupa. Langsung saja tanpa panjang kalam lagi, untuk acara selanjutnya diskusi dan juga penyampaian narasi oleh keynote speaker maupun narasumber akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Abang James Windsor. Kepada Bang James Windsor kami persilakan. Thank you. Terima kasih. Minasama konnichiwa. Dominar Shidamnilar Bonatsi wa Guten Tag, meine Damen und Herren, bonjour à tous. Dobry den, zazwyczaj. Yorobun, Annyeonghaseyo, magandang hapon, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanal khair. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Rahayu, 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 dan tidak lupa salam Pancasila, salam Indonesia maju, merdeka. Terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada Gus Soleh dan juga rekan-rekan Agama Cinta kepada saya untuk kembali hadir memandu webinar istimewa karena berlangsung di akhir bulan. Hari ini hari Jumat tanggal 30 April 2021 dan juga di penghujung 10 hari kedua di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Hari ini tanggal 18 Ramadan 1442 Hijriah atau yang nanti malam kita sudah masuk hari ke-19 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Terima kasih banyak dan memang kita harus tindak tegas ini penista agama dan penoda agama manapun itu bukan untuk dihinakan dan bukan juga untuk dinistakan ya. Ada di dalam Al-Qur'an larangan untuk mencaci maki dan mengolok-olokkan siapapun. Ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 11 yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhaw qaumun min qaumi asa ay yakunu khairan minhu wala nisa'i minan nisa'i asa yakunna khairan minhum ila akhir. Ya, artinya kurang lebih seperti ini. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, maksudnya agama yang lain juga termasuk ya. Boleh jadi mereka yang diolok-olokkan atau yang diejek atau yang dihina atau diistakan lebih baik daripada mereka yang mengejek, yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita lain yang diperolokkan lebih baik daripada wanita yang mengolokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, yang maksudnya di sini adalah janganlah kita mencela sesama orang beriman karena sesama orang beriman itu diibaratkan seperti satu badan gitu ya. Jadi innamal mu'minul ikhwah ada di dalam surah Al-Hujurat ayat 10.
sesama orang beriman, sesama orang beragama, sesama orang yang bertuhan itu adalah bersaudara. Di mana kita dilarang keras untuk saling menghina, apalagi masih dalam surah Hujurat ayat 11 dipanggil, disebut dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Yang dimaksudnya adalah panggilan buruk adalah gelar yang tidak disukai orang yang digelari dengan gelar itu. Seperti fasik, kafir, yang ngetren nih sekarang nih ya, dan sebagainya. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kurang lebih seperti itu. Nah, di edisi ke-33 webinar Agama Cinta yang dirangkai dengan ngabuburit virtual ini, kita memang akan ngebahas itu. Kenapa? Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Gus Soleh bahwa ini marak banget yang namanya kasus penodaan dan penistaan agama terhadap agama manapun. Yang tadi Gus Soleh ungkit adalah kasus yang terbaru dan yang terpanas ya. Joseph Paul Chang yang mengaku katanya Nabi ke-26 dan menghina Nabi Muhammad dengan sebutan Nabi Cabul dan Cabulullah. Nah, ini sedang dikejar oleh polisi sampai ke Jerman. Ini ya, mudah-mudahan ketemu. Kemudian juga Yahya Waloni dan jangan lupa Felix Xiao juga kadang-kadang masih menghina agama lama yang dia anut. Kemudian yang lebih panas lagi kemarin Budesak Made Darmawati yang memperolok agama Hindu bahkan memperolok Bali gitu kan. Sampai ya pokoknya disempot lah oleh tokoh Hindu temannya Pak Petrus Celestinus di Partai Hanura ya namanya Pak Made Mangkupastika. Kemudian juga banyaklah yang memperlakukan atau yang menjelekkan agama-agama seperti itu. Kalau penegak hukum bisa menegakkan hukum terhadap penoda agama tanpa pandang siapapun itu, tanpa pandang agama manapun yang dihina, maka tidak akan terjadi seperti ini. Asal penegak hukum itu tidak sampai tunduk pada tekanan massa, ya. Jangan sampai tunduk pada tekanan publik gitu. Baik, karena ini acara mulai 10 menit terlambat, harusnya mulai jam 2.30 tapi baru mulai jam 2.40 waktu Indonesia Barat. Jadi polter saya tidak terlalu panjang. Jadi langsung saja kami hadirkan Romo Beni Susetio, rohaniawan Katolik untuk sebentar dulu tapi sebelum saya mulai masing-masing narsum saya limitkan waktu 12 menit ya karena kita mengejar waktu selesai jam 5 sore pas waktu Indonesia Barat. Karenanya saya persilahkan Romo Beni Susetio, ini mimbar sudah saya sediakan untuk sermonnya. Dozo Romo Beni, lampu hijau saya berikan. Ya, selamat sore teman-teman. Sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang penodaan agama, sebenarnya kan cermin dari orang yang menghina dirinya sendiri. Kalau orang menghina agama orang lain, sebenarnya kan dia tidak memahami agamanya dengan baik. Karena setiap orang yang memahami agama secara utuh dan benar, dia tidak akan mungkin mengolok-olok agama yang dia yakini maupun agama orang lain. Karena agama itu kan sifatnya ilahi, kodrati, sakra, dan suci. Maka orang yang menghina agama, dia menghina dirinya dan orang-orang seperti itu mengalami krisis eksistensi dirinya. Maka orang-orang seperti itu sebenarnya orang yang sebenarnya mencari panggung, mencari popularitas, bahkan kadang-kadang mengeksploitasi agama demi kepentingan ekonomi semata-mata. Maka orang-orang seperti itu ya jangan dipanggungkan. Jangan diberi ruang, jangan pula mendapat expose, sehingga orang-orang seperti itu kalau tidak mendapatkan tempat ya dengan sendirinya orang tersebut ya tidak akan laku di pasar. Ini kan hukum pasar. Nah, kalau banyak permintaan, kalau banyak diundang ya orang-orang tersebut ya jualannya ya hanya bisa agama yang dia jelek-jelekan. Karena orang tersebut mungkin kemampuannya terbatas, tidak punya pengetahuan agama yang mendalam, maka jualan paling gampang kan yang menjelekkan agama yang dulu dianut. Jadi hal semacam itu kan sebenarnya terjadi karena apa? Yaitu tadi, orang itu nggak paham tentang agamanya, maka dia sebenarnya mengalami krisis, yang saya sebut krisis eksistensial. Yang kedua, memang kalau memang kita ingin menegakkan regulasi hukum, ya hukum jangan pandang bulu. Jangan ada keistimewaan. Karena siapapun yang melakukan penodaan agama ya harus ditindak tegas tanpa ada yang diistimewakan. Yang ketiga, mungkin ya masyarakat kita harus cerdas dan selektif. Jangan kita melihatnya itu dalam hal reaktif, tetapi bagaimana orang-orang semacam itu
tidak diberi ruang eksistensi di media sosial, di media cetak, maupun di dalam publikasinya. Jadi kalau tidak ada yang mempublikasikan orang-orang semacam itu, ya tidak laku dengan sendirinya, ya para penoda agama itu akan berhenti. Tetapi kalau orang itu diberi tempat, orang itu diundang, orang itu diistimewakan oleh media, bahkan terus-terus diberitakan, ya dia dengan sendirinya akan tetap eksis. Jadi eksistensi mereka itu harusnya dibatasi, bahkan dikucilkan dari ruang-ruang publik. Nah, kalau semua agama sepakat bahwa semua penoda agama tidak diberi tempat, ya dengan sendirinya mereka akan hilang eksistensinya. Jadi menurut saya ke depan mari kita menggunakan nalar yang sehat, tidak memberi tempat kepada orang-orang melakukan penoda agama, bahkan tidak memberi ruang mereka untuk berekspresi. Dari saya cukup sekian, sehingga saya berharap hukum jangan mengistimewakan mereka. Itu saja, terima kasih. Waduh, terima kasih kamu Benny, tepuk tangan dulu, luar biasa sekali. Singkat, padat, jelas, mantap sekali pengantarnya. Yang penting adalah jangan diberi tempat ya untuk penoda-penoda agama di media-media mainstream. Yang tadi yang disampaikan Gus Soleh tadi, ada di YouTube, kemudian juga ada yang baru kemarin nikah, yang lagi dilaporkan ke polisi karena telah menoda agama lain, tetapi masih diberi eksistensi di satu TV nasional, tidak saya sebut nama dan juga stasiun TV-nya. Kalau boleh saya sebut, Ustadz Abdul Somad masih diberi ruang di TV One. Nah itu saya mau sebut ya. Ya itulah namanya hukum pasar ya. Makin orang tersebut itu diberi tempat, ya kan, makin orang tersebut laku dengan konten-kontennya tersebut. Makin orang tersebut diperhatikan oleh publik, makin orang tersebut akan laku gitu ya. Makin penista agama itu diberi tempat di ruang publik, ya maka akan semakin laku keras ininya, dan semakin orang banyak mau mendengarkan hal tersebut gitu. Ya, terima kasih Romo Benny Susetio, singkat, padat, mantap. Dan mohon Romo Benny tetap standby di sini kalau nggak sibuk ya, untuk melayani nanti para peserta yang mau berdiskusi dengan Romo Benny nanti ya. Karena ya kita tahu Romo Benny sangat sibuk ya, selain rohaniawan Katolik juga beliau merupakan staf ahli Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sehingga kadang-kadang nggak bisa mengikuti webinar sampai selesai. Namun kali ini kita harap Romo Benny bisa luangkan waktunya sampai selesai nanti. Karena nanti pasti banyak peserta yang akan mengarahkan pernyataan atau pertanyaannya ke Romo Benny terutama nanti. Iya. Namun sebelum saya beri giliran, selanjutnya adalah dari kalangan Muslim. Kalau tadi dari kalangan Katolik, ya. Ada satu hal yang spesial mau saya sampaikan dulu, bahwa alhamdulillah saya dipercaya di memandu webinar Agama Cinta edisi ke-33. Angka 33 itu spesial buat saya Muslim. Kenapa? Karena 33 itu adalah jumlah angka yang dipakai pada saat kita berzikir pada saat sholat. Jadi kita yang Muslim berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pada saat sholat itu sebanyak 33 kali. Nah, ini satu kehormatan banget buat saya, dan langsung saja kita beri giliran kepada Al-Ustadz Abdul Jamil Wahab, Magister Sains, peneliti senior penelitian dan pengembangan kehidupan keagamaan, Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia. Hazrat saatnya makanya tafadhol Ustadz Abdul Jamil Wahab. Saya persilahkan. Orangnya sudah ada, mudah-mudahan bisa untuk langsung bicara ya. Karena udah dijadikan co-host. Kalau mic-nya masih dicabut, mohon dicolokin dulu mic-nya. Ini giliran selanjutnya Ustadz Abdul Jamil Wahab. Orangnya ada, cuman belum ini. Sebenarnya dulu ya. Tuh sudah ada orangnya, videonya juga sudah menyala. Izin untuk share screen. Oh baik, karena ini Ustadz Abdul Jamil Wahab yang mau share screen, jadi mohon sebagian peserta webinar untuk sementara mematikan kameranya dulu supaya Ustadz Abdul Jamil Wahabnya tidak terhalang oleh sinyal. Fadhol Ustadz, mimbar diberikan. Baik, makasih moderator. Ya, sudah tampil ya. Kebetulan Ya, sudah. Di tempat saya sedang berkumandang azan, apakah terganggu atau tidak ya? Kalau begitu, karena
sedang terdengar azan asar, kita istirahat sejenak. Ya, sebentar saja ya, supaya nggak terganggu juga suara. Ya, karena lagi azan asar di Jakarta dan sekitarnya, para pemirsa, kita rehat sejenak. Ya, itu tadi kumandang azan asar untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan asar. Baik, Fadol, Pak Ustaz. Moderator, sudah Fadol, selesai ya? Fadol, Ustaz. Ya, Ya, Fadol, Ustaz. saya ingin menyampaikan terkait, bisa langsung ya, terkait Ya, silakan, tema Ustaz. kita yaitu penistaan agama. Saya kira kata penistaan ini menambah repot saya gitu ya. Karena istilah ini istilah yang mungkin ada di masyarakat, sementara dalam peraturan perundangan kita adanya istilah permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama. Yang itu saja belum didefinisikan secara baik begitu ya. Apalagi ditambah penistaan agama, ini apalagi begitu. Tapi mungkin maksudnya penistaan di sini ya 3 hal tadi. Ya, terkait permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama. Baik, saya ingin memulai dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kenapa? Karena ini yang dijadikan alasan oleh para orang yang kita sebut sebagai penista agama tadi. Memang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia dijamin oleh Konstitusi Undang-Undang 45 dan juga beberapa peraturan perundangan, antara lain Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kemudian Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 yang merupakan ratifikasi dari Kovenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Saya kira pasal-pasalnya juga kita sama-sama ketahui dalam Undang-Undang 45 misalnya, itu di dalam pasal 28E dan juga pasal 28I ya ayat 1, kemudian pasal 29 dan juga Undang-Undang nomor 39 tahun 99 itu pasal 4 dan pasal 22 itu mengatur tentang kebebasan beragama. Yang ingin saya katakan adalah bahwa di dalam dunia internasional sekalipun kebebasan beragama itu tidak sebebas-bebasnya. Jadi kalau saya pernah mendengar narasi yang disampaikan oleh Pak Paul bahwa di Eropa itu tidak ada masalah karena mengenai kebebasan beragama atau kebebasan, saya kira itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa Pak Paul tidak ditegur misalnya ya ketika bicara hal seperti itu di Eropa? Ya karena memang di negara-negara Eropa itu sekuler, artinya negara tidak boleh campur terhadap persoalan keagamaan gitu. Jadi itu secara praktek memang tidak ada negara-negara sekuler yang menegur ya terkait dengan soal keagamaan, itu soal yang sifatnya adalah individu. Jadi tidak urusan negara. Nah, saya kira kalau soal pasal bisa dilihat ya sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Tetapi intinya bahwa sekali lagi tidak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya. Nonsen itu ya, bohong. Ya.
kebebasan yang sebebas-bebasnya. Nah, di Indonesia sendiri di dalam konstitusi kita pasal 28J itu disebut adanya pembatasan, ya, bahwa kebebasan beragama itu harus sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Ada hal yang membatasi. Jadi kebebasan itu dibatasi, ya, oleh 4 hal yang tadi disebutkan. Juga dalam Undang-Undang Nomor 12 itu dibatasi, ya, keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan umum, dan moral masyarakat. Itu juga membatasi, artinya tidak boleh kita misalnya ya yang Muslim atau saya misalnya mengajak keluarga saya sholat di jalan raya gitu ya. Itu ekspresi keagamaan, itu keyakinan keagamaan, itu ibadat keagamaan, ya, harusnya dilindungi. Apakah saya boleh melakukan itu atas dasar kebebasan? Kan tidak bisa, ya, karena apa, mengganggu ketertiban umum gitu. Sama seperti sekarang kita harus pakai masker. Ada orang yang mengatakan, oh ini hak saya untuk tidak bermasker, kan tidak bisa karena ada kesehatan umum gitu ya, yang itu dipedomani yang membatasi kebebasan kita. Jadi kita harus mempertimbangkan apa yang disebut dengan kesehatan umum. Nah, demikian halnya ini banyak sekali aturan-aturan yang menyebut terkait dengan pembatasan, ya, pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, secara umum ada 5 ya dari pembebasan yang ada di dalam pembatasan yang ada dalam konstitusi, undang-undang hak asasi manusia maupun kovenan internasional yang diratifikasi dalam dalam Undang-Undang 12 tahun 2005. Ya, yang intinya adalah ada 5 hal yang bisa membatasi. Yang pertama ketertiban umum, yang kedua keselamatan umum, yang ketiga kesehatan umum, dan 4 moral umum, ya, yang kelima nilai-nilai agama. Saya langsung masuk saja bahwa yang kelima itu adalah dibatasi oleh nilai-nilai agama. Ya, ini ada di dalam konstitusi kita pasal 28J tadi. Artinya jangan sampai kita merasa bebas menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan nilai-nilai agama yang dianut oleh agama kita ataupun agama orang lain. Nah, oleh karenanya di Indonesia ada undang-undang PNPS. Ya, walaupun ini kontroversial ya, dan saya kira kita taat asas ya, ini sudah di JR, Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan tetap dinyatakan sebagai konstitusional. Ya, itu mengatur tentang bagaimana tidak sebebas-bebasnya kita menyatakan hal yang terkait dengan paham keagamaan. Ya, dalam pasal 1 disebutkan setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan bla bla bla, ya, yang menyerupai kegiatan keagamaan atau penafsiran, ya, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok agama itu. Jadi undang-undang PES ini melarang ya di muka umum, tapi kalimatnya di muka umum ya, untuk menafsirkan suatu pokok-pokok agama yang bertentangan atau yang menyimpang ya dari pokok-pokok agama itu. Nah, ini artinya tidak boleh sembarangan menafsirkan. Nah, ini yang saya kira penting dan ada di dalam peraturan perundangan kita. Kenapa? Kalau orang dibebaskan timbul tadi ya semaunya, kemudian menyinggung ya keyakinan agama orang lain. Nah, di dalam undang-undang PNPS ini sebenarnya ada 2 ya. Yang satu soal menyampaikan di muka umum tafsir keagamaan yang menyimpang. Yang kedua adalah soal yaitu pasal 4-nya ya, bahwa di dalam KUHP agar ditambahkan pasal 156A ya, yang bunyinya dipidana selama 5 tahun barang siapa ya melakukan, yaitu mengeluarkan perasaan atau melakukan suatu perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan terhadap agama lain yang ada di Indonesia. Jadi ini yang sering dijadikan ketentuan hukum terkait penodaan agama atau permusuhan terhadap agama tertentu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa memang ada yang spesifik dari undang-undang PNPS itu, yang ini kontroversial ya, karena menyangkut penafsiran. Nah, tafsir agama itu memang ada 2, ini dilemanya ya.
Bisa saja tafsir agama itu menyimpang memang dari pokok-pokok agama. Diketahuinya dari apa? Dari kontennya, ya, atau metodologinya. Orang yang tidak punya kapasitas menyampaikan hal terkait dengan agama. Tentu apa yang disampaikan sangat mungkin ya menyalahi daripada tafsir agama yang benar begitu. Nah, inilah yang banyak terjadi dan saya kira sah ya kalau kemudian kita menuntut pertanggungjawaban. Ya kalau di dalam dunia kedokteran saja misalnya, orang yang mengobati pasien harus dokter. Gitu ya, harus ahlinya. Ya, orang yang kena sakit jantung, kena penyakit kronis misalnya diobati oleh orang yang tidak punya kompetensi, maka akan berakibat fatal. Demikian halnya dengan agama. Ketika ada orang menyampaikan hal terkait dengan agama, orang itu tidak punya kapasitas, tidak mempunyai pemahaman terkait agama, maka inilah yang banyak terjadi. Lahirlah apa yang kita sebut sebagai penyimpangan. Saya kira yang sekarang kita sedang persoalkan, ya, yang tadi banyak disebut itu orang-orang yang tidak memahami, ya, pengetahuan yang baik terkait agama yang disebut. Ya, orang yang tidak punya pemahaman yang baik tentang agama itu sudah pasti, ya, nantinya akan menyampaikan hal-hal yang menyimpang, apalagi itu lompat pagar gitu ya, bukan agamanya. Ya, Paul ini kan nggak paham soal Islam, tapi dia berbicara tentang Islam, berbicara tentang Nabi, tentang Quran. Nah, ini jelas dia tidak punya pemahaman yang memadai sehingga apa yang dia sampaikan menyimpang. Itu yang pertama saya kira. Ya, ataupun kalau misalnya ada yang nyebrang agama, saya perhatikan ya Pak MKC itu dia nggak paham itu soal Islam. Dia sebut kitab-kitab yang ada di dalam dunia Islam, itu juga dia gagap menyampaikannya. Padahal kalau dia mengaku sebagai orang pesantren, ya dia harus bisa menyebutkan apa yang dulu dia pelajari, kitab kuning itu. Ini saya memandangnya, dia tidak paham betul tentang Islam, maka pantas kalau MKC itu juga menyampaikan ajaran-ajaran yang kemudian menyinggung kaum muslimin, karena nggak seperti itu ajaran Islam itu, begitu. Tidak seperti itu, ya, tradisi yang ada di dalam Islam itu. Nah, ini saya kira penting, ya, untuk tidak ada penyimpangan dari pokok-pokok agama, karena apa? Persoalan kontennya yang kemudian dinilai tidak persoalan kontennya yang menabrak sesuatu yang qat'i dilalah maupun wurudnya, sesuatu yang disepakati kaum muslimin, tapi kemudian dia membalikkan begitu ya. Nah, ini sisi kontennya. Kalau hal-hal yang furu itu tidak masalah. Saya sering ceramah di masjid bahwa wahai kaum muslimin, tarawih itu ada yang 8, ada yang 20, ada yang 36. Saya sampaikan latar belakangnya dan siapa tokoh agamanya yang mengeluarkan pandangan tersebut, madhab-madhabnya. Dan saya katakan kita tidak boleh saling menyalahkan. Itu soal furu. Terjadi perbedaan dalam pendapat furu tidak apa-apa. Tapi kalau dalam hal yang disepakati, itu saya kira akan menimbulkan persoalan. Yang kedua memang, ini yang harus hati-hati, di dalam orang yang menyampaikan tafsir agama, ada yang sifatnya sebenarnya pembaharuan. Ada gagasan-gagasan baru, ada tafsir yang sifatnya kritis terhadap tradisi yang ada. Ini bisa saja terjadi, ya. Nah, kalau yang kedua ini kita bisa apresiasi, tapi kita bisa dengan cara melihat orangnya. Ya, untuk membedakan yang pertama dengan yang kedua itu, apakah orangnya itu punya kapasitas? Ya, apakah orangnya itu memadai dalam hal memahami kaidah-kaidah tafsir kalau yang dia bicarakan tafsir. Kaidah-kaidah fikih kalau yang dia bicarakan adalah fikih. Jadi dia harus mempunyai sekali lagi kapasitas, ya, ilmu pengetahuan yang memadai. Kalau tidak akan jatuh kepada yang pertama, yaitu penyimpangan. Kemudian yang disebut hate speech itu apa? Yaitu ada saya kira beberapa hal ya. Bisa saja membuat tulisan, bisa saja berpidato, bisa saja mengenakan sesuatu, kaos ya atau spanduk gitu ya. Nah, hate speech ini yang kita sebut sebagai permusuhan ya, permusuhan yang masuk kategori kepada dalam judul kita itu penistaan. Nah,
Jadi menunjukkan kebencian, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa tokoh mengutarakan kebenciannya kepada agama tertentu, bahkan menyebut ya tokoh-tokoh agama tertentu, bahkan nabinya dengan sesuatu yang sifatnya dikategorikan rasa benci. Nah, memang ada beberapa kategori, ada biasanya itu ada hate speech ya, ada hate crime, ada defamation. Nah, ini beda ya. Kalau hate speech itu tadi seperti kita menulis, kita menyampaikan ya. Kemudian kalau hate crime itu tindakan. Kita melempari gereja dengan kotoran, misalnya melempari masjid dengan sampah atau minuman yang diharamkan dan sebagainya ya, yang menodai daripada kesucian daripada simbol-simbol keagamaan. Itu bisa dikategorikan hate crime, termasuk menyerang tokoh agama dan sebagainya. Nah, kalau defamation itu adalah tadi yang kita sebut sebagai penodaan. Ya, penodaan yang tadi kategorinya ada dua ya menurut saya, kalau itu sifatnya tafsir keagamaan. Akan disebut dan dikenai pidana kalau yang nomor pertama. Maka di sini dibutuhkan ya ahli-ahli hukum ya di pengadilan maupun polisi dalam soal konten-konten keagamaan itu ya, sehingga dia tidak salah dalam menetapkan hal yang terkait dengan tafsir keagamaan. Kemudian yang ketiga, ya ini kita tidak boleh memandang bahwa seperti yang dikatakan oleh Paul, dia menyatakan negatif terhadap kekerasan yang sifatnya fisik. Ya, dia menyebut kaum muslimin melakukan terorisme atau tindakan intoleransi, dan itu sebenarnya kan dalam bahasa Jawanya gebiah uyah, ya, melakukan generalisasi. Yang kalau dia mengaku sebagai intelektual, saya kira kesalahan fatal. Seorang intelektual tidak akan melakukan gebiah uyah, generalisasi. Orang Islam yang melakukan terorisme itu berapa jumlahnya sih? Dan itu juga dinyatakan oleh mainstream dari kaum muslimin, itu bukan tindakan yang mencerminkan tindakan ajaran Islam begitu. Ya, itu saya kira tidak benar kalau kekerasan hanya disebut atau dianggap yaitu sebuah kekerasan fisik. Itu dalam teori John Galtung disebut direct violence. Ya. Karena ada yang namanya cultural violence, kekerasan budaya. Kalau saya mencibir ya etnik tertentu ya dengan mimik yang kurang suka, itu sudah kekerasan budaya ya kepada agama lain. Kemudian saya menganggap bahwa agama itu agama yang sesat, itu sebuah kekerasan budaya gitu ya. Kemudian ada lagi structural violence ya, kalau John Galtung itu mencontohkannya, kalau ada anak yang mati karena kelaparan ya, karena kemiskinan, orang mati karena kemiskinan, itu adalah structural violence. Jadi yang disebut oleh Paul bahwa di Eropa itu tidak ada orang Muslim yang diserang, dan kemudian dia membolehkan dirinya mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang menyinggung kaum muslimin, ini sama itu, ya, itu violence juga, kekerasan juga, kekerasan psikologis. Nah, ini saya anggap alasan-alasannya kenapa kekerasan kultural itu juga tidak boleh. Pertama, bertentangan dengan norma konstitusional. Jadi peraturan perundangan kita tadi saya sudah sebut, itu tidak membenarkan adanya permusuhan, penodaan, penyalahgunaan agama. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kelompok yang menjadi korban akan mengalami suatu problem psikologis. Akan sangat tersinggung, akan sangat resah kelompok yang dinistakan itu. Dan itu lebih sakit daripada kekerasan fisik, itu yang harus dipertimbangkan. Ya, orang Kristen dihina agamanya oleh seorang tokoh muslim, itu nggak bisa tidur itu, ya. Ini sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh saudara Paul. Yang ketiga, potensial melahirkan balasan berkelanjutan. Nanti ada balasan lagi. Ini melahirkan spiral kekerasan, kekerasan dibalas kekerasan. Nah, ini berbahaya. Yang keempat, mengancam keamanan dan ketertiban umum.
Kalau orang itu bisa menahan diri, ya kalau orang itu orang yang sabar seperti para peserta di sini ya, peserta webinar, dia akan di rumah saja ya sambil menyesali ya kenapa ada tindakan-tindakan yang seperti itu. Tapi orang-orang tertentu dia akan menggunakan seluruh potensinya, semua sumber dayanya, semua agen sosialnya untuk bergerak. Nah, ini adalah akan timbul chaos dan itu akan mengarah kepada disintegrasi sosial masyarakat dan bangsa. Saya kira itu ya, mohon maaf kalau melebihi 12 menit. Saya juga berbicaranya agak lari-lari ini. Ya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita aplaus untuk Ustadz Abdul Jamil Wahab, luar biasa sekali. Beliau peneliti senior Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Diklat Kemenak RI ya, luar biasa sekali tadi pemaparannya mengenai apa perbandingannya dengan kasus Joseph Paucang dan juga ada banyak lagi ya paparan-paparannya. Namun siapa yang raise hand mohon diturunkan karena memang belum waktunya. Terima kasih ya, karena belum waktunya untuk ngangkat tangan ya, mohon maaf. Tapi betul yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Jamil Wahab tadi bahwa yang namanya generalisasi itu tidak dibenarkan. Seperti kayak Islam identik dengan terorisme. Oh enggak, nyatanya mohon maaf nih ya, saya kasih tahu ada beberapa hal-hal yang penting untuk para pemirsa ketahui. Mungkin agak sedikit menambah waktu sebelum nanti Pak Pendeta Jimmy Sormin akan berbicara setelah ini. Nah, di Amerika Serikat itu kasus-kasus penembakan yang hampir terjadi setiap hari itu, kebanyakan yang menembak itu adalah orang Amerika sendiri. Sedangkan mayoritas masyarakat di Amerika adalah Kristen, Protestan, ya kan? Kemudian tadi di Eropa sendiri, tadi Pak Ustadz Abu Jaim Wahab, izin saya koreksi, tidak semua sekuler. Tidak semua negara Eropa itu sekuler. Ini negara asal saya, UK atau Inggris ini sama dengan Indonesia. Bukan negara sekuler, tapi juga bukan negara Kristen, Anglikan. Negara tetangganya UK, negara Irlandia, itu juga sama. Bahkan di beberapa konstitusinya Irlandia itu juga ada merujuk kepada kata ketuhanan. Berarti bukan sekuler, bukan juga negara Kristen. Meskipun di Irlandia dominan adalah Katolik ya. Kemudian di Eropa juga ada seperti Armenia, juga sama dengan Indonesia, bukan negara Kristen Ortodoks, tapi juga bukan negara sekuler. Kemudian ada juga Turki, bukan negara Islam, tapi juga bukan negara sekuler di konstitusi yang baru. Kemudian Rusia ini tadinya negara sekuler, namun di konstitusi yang diamandemen di tahun 2020 itu ada satu yang mirip-mirip dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama Pancasila, kurang lebih seperti itu. Jadi sudah tidak lagi negara sekuler Rusia itu, meskipun mayoritas adalah Kristen Ortodoks, tapi bukan juga Rusia dinyatakan sebagai negara Kristen Ortodoks. Kemudian juga ada negara-negara seperti Finlandia, Norwegia itu juga bukan. Mike siapa bocor ini? Negara seperti Finlandia, Norwegia dan banyak lagi negara Eropa yang bukan negara sekuler tapi juga bukan negara Kristen. Langsung tadi karena saya menyinggung Kristen Protestan, ini sudah hadir Pendeta Jimmy Sormin MA, Master of Arts, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian Keutuhan Ciptaan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Dozo Pendeta Jimmy Sormin, saya persilahkan, lampu hijau saya beri untuk sermon sore ini. Udah ada orangnya dan udah jadi co-host. Tapi ya, terima kasih. Saya panggil, halo. Halo, hai. Ya, terima kasih Pak Moderator. Tadi beberapa pembicara sebelumnya sudah mengelaborasi ya cukup komprehensif mengenai persoalan hate speech ataupun juga blasphemy di seputar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang disampaikan tadi sebenarnya saya mau hanya memberikan stressing dari apa yang menjadi position dari komunitas gereja atau persekutuan gereja-gereja yang memandang bahwa kejadian-kejadian akhir-akhir ini sebenarnya sifatnya akumulatif ya, adalah penumpukan dari berbagai kebencian yang sebelumnya seperti terulang ya, seperti dibiarkan dan kemudian menciptakan model-model individu yang kemudian mengubah
situasi yang upayanya tadi awalnya meredam ataupun lebih baik pasif, ternyata akhirnya direspon secara reaktif dalam bentuk membalas, dalam bentuk juga kebencian-kebencian tersebut. Nah, oleh karenanya seperti tema yang kita pakai di dalam pertemuan atau webinar Agama Cinta kali ini, memang satu-satunya yang harus dipegang oleh kita, suka tidak suka, adalah perspektif hukum, karena ini adalah platform bersama kita supaya kita hidup bisa tetap dalam keteraturan dan keadilan, terutama untuk itu. Di balik itu ada catatan pula bahwa memang kebiasaan kita yang kemudian setelah melegalkan dan menjadikan bagian dari konstitusi kita, bahwa setiap hate speech ataupun juga penebar kebencian dan sebagainya itu adalah bagian di dalam tindakan kriminal atau yang perlu ditindak secara hukum, sehingga memang yang biasa di lapangan yang sebenarnya tidak perlu disoroti, tidak perlu diberi panggung, akhirnya suka mengada-ngada dalam ceramah-ceramahnya, dalam kanal-kanal media sosial yang dimilikinya, yang pada akhirnya sebenarnya itu yang akan menyebabkan rantai kebencian atau dendam, rantai ingin membalas itu akan terus terulang. Apa yang dilakukan oleh saudara kita, ya mungkin masih ada yang mau mengaku saudara ya, saudara kita Pak Zhang dan sebagainya itu, yang sebenarnya yang lain juga banyak yang tidak terekspos dalam media kita, adalah bentuk yang tadi oleh karena kebiasaan yang kemudian dibiarkan, lalu kemudian ada tebang pilih, ya tebang pilih terhadap orang-orang yang melakukan hal yang serupa. Padahal sebenarnya jika kita tidak menaruh perhatian terhadap orang-orang yang demikian, sebenarnya itu tidak akan mendapat panggung sendiri atau tidak akan terviralkan sendiri. Kecuali ya dari juga aparat cyber kita juga cepat untuk kemudian menetralisir atau kemudian mengisolasi hal-hal yang seperti itu. Itu jika di dalam bentuk media sosial. Nah, celakanya banyak di dalam hal-hal yang sifatnya onsite atau luring, pertemuan-pertemuan di rumah-rumah ibadah atau di komunitas-komunitas, hate speech seperti itu, ajakan-ajakan yang buruk, ajaran-ajaran untuk menista atau kemudian merendahkan, mendiskreditkan agama ataupun komunitas agama tertentu, itu tidak bisa terrecord dengan baik, tidak bisa terpantau atau terlacak dengan baik. Dan itu terus berulang-ulang terjadi, bahkan menjamur, alias bertumbuh subur di lapangan. Yang harus kita lakukan sebenarnya memang bukan pada tataran apa yang harus dihukum, siapa yang harus dihukum, atau betapa rajinnya atau betapa kuatnya aparat kepolisian kita untuk terus memantau kejadian-kejadian di lapangan maupun di media sosial, melainkan kita terlebih dahulu juga pada tataran di keluarga maupun juga di komunitas masyarakat, hal-hal yang bersifat hate speech seperti itu ataupun blasphemy seperti itu sudah diberikan edukasi sebelumnya, ya, karena itu sebenarnya hilir dari bagaimana masyarakat kita sebenarnya sudah kurang teredukasi dalam hal kebinekaan, hal menghargai orang lain, keberagaman teologi, keberagaman pandangan religius, keberagaman nilai-nilai keagamaan. Hal itu sebenarnya yang kemudian kurang di masyarakat kita, yang selama ini yang perlu kita revitalisasi melalui pendidikan budi pekerti kita ataupun pendidikan yang bersifat terkait dengan keagamaan di sekolah, dan juga bagi pemuka-pemuka agama yang memang seharusnya sudah memiliki pandangan-pandangan yang disoroti, yaitu inklusivitas terhadap kebinekaan atau perbedaan pandangan atau pendapat. Nah, ini kalau hulu ini bisa diperbaiki, kita perhatikan dengan serius, maka yang sifatnya hate speech tadi dia tidak akan mendapatkan panggung. Malah secara sosial dia telah terhukum dengan sendirinya. Dia akan merasa diasingkan dari komunitas yang mau menerima keberagaman,
yang merayakan keberagaman, yang merawat keberagaman, serta juga mau melegasikan keberagaman bagi penerus berikutnya, generasi-generasi berikutnya. Oleh karenanya, memang tugas kita sebelum mengatakan menindak tegas, karena hal menindak tegas ini bisa saja itu terkait kalau ada report, ya. Kalau tidak ada report, apa basisnya untuk penangkapan, misalnya, untuk penindakan tegas itu sulit juga, gitu ya. Apalagi kalau yang mau mereport itu takut akan ada serangan dari komunitas yang direport, karena ini komunitas mayoritas, misalnya. Dia terancam juga karena kekuatan finansialnya tidak sebesar. Karena untuk perkara hukum, misalnya dia harus terlibat di dalamnya pada proses hukum berikutnya, yang akan menguras hal-hal finansial atau keuangan keluarga atau macam-macam. Sehingga banyak-banyak pertimbangan orang untuk melakukan report atau tidak, seperti itu. Nah, oleh karenanya, biarkanlah hal-hal seperti ini. Di komunitas Kristen sendiri sudah Bapak Ibu mungkin bisa lihat, ya, begitu banyaknya hinaan, ya, terhadap gereja, terhadap apa yang dipercaya sebagai juru selamat, teologi yang dimiliki, begitu banyak hinaan, cercaan, dan sebagainya. Dan umumnya komunitas Kristen tidak terlalu menanggapi itu, membiarkan itu. Ya sudah, pada prinsipnya ya orang-orang demikian, ya, dalam ajaran kekristenan secara khusus kita tetap mengajarkan kasih dan pengampunan, tetapi juga kita harus menunjukkan bahwa kita tidak seperti apa yang disampaikan tadi, hate speech dan seterusnya itu. Dan oleh karenanya, kalau Bapak Ibu, mungkin kalau di mayoritas negara Kristen, yang di negara yang memiliki mayoritas Kristen penduduknya, barangkali itu akan direspon secara reaktif, ya, bahkan negatif. Tapi kalau kita di Indonesia secara umum, bahkan ketika Tuhan orang Kristen dihujat-hujat, gitu ya, salibnya seperti di apa, gereja dibakar, ini dan itu dan sebagainya, kita tidak terlalu mau menunjukkan bagian-bagian reaktif itu, karena kita percaya bahwa itu adalah oknum. Kita percaya bahwa tidak semua anak bangsa melakukan demikian, itu adalah orang-orang yang tersesat. Dan apabila kita memberi panggung pada orang-orang tersesat itu, ia akan menulari komunitas atau orang-orang lain yang akan melakukan hal serupa untuk meramaikan, menggaduhkan kebinekaan kita, untuk mendegradasi kebersamaan kita bersama. Dan ini yang kemudian dari PGI sendiri mungkin di framingnya beberapa waktu lalu oleh beberapa media, Ketua Umum PGI katanya kan mengatakan bahwa pauzang atau penista agama tidak perlu diproses hukum. Itu salah itu, ya. Itu framing yang sebenarnya mau mengatakan bahwa awalnya, ya, hal-hal demikian kalau setiap orang mau ngomong-ngomong terus ditindak hukum, siapa sih yang nggak dipenjara di Indonesia begini, gitu ya. Kalau hal kayak gitu kita beri panggung, itu justru melahirkan orang-orang baru. Ya, sekalipun pada akhirnya memang PGI juga tidak menyenangi perihal yang dilakukan oleh orang demikian. Karena demikian adalah oknum yang tidak menunjukkan sebagai pribadi atau nilai-nilai kekristenan itu sendiri. Tapi jika kita harus memberikan porsi besar, perhatian besar pada hal-hal serupa seperti ini ke depan, maka kita tidak lepas atau tidak akan berhentinya mengurusi masalah-masalah ini aja. Yang konon kata banyak orang hal-hal yang childish, ya, kekanak-kanakan yang tidak perlu kita beri perhatian secara khusus. Nah, mudah-mudahan kita akan banyak berdiskusi atau dapat respon bagaimana sebenarnya menanggulangi orang-orang yang childish ini sendiri, selain tadi mengurusi hal-hal yang sifatnya tadi hulu sebelum sampai ke hilir, dampak dari kebersamaan yang semakin terkikis gitu, yang keberagaman itu. Terima kasih Pak Moderator. Sama-sama Pak Pendeta. Tepuk tangan dulu untuk Pak Pendeta Jimmy Sormin, luar biasa ini. Dari PGI, bidang kesaksian dan keutuhan ciptaan. Apa itu bidang kesaksian dan keutuhan penciptaan, Pak Pendeta? Kalau saya boleh bertanya. Ya, kalau di kekristenan itu ada 3 tugas panggilan gereja, 3 tugas panggilan gereja, ya. Pertama itu persekutuan. Persekutuan itu artinya kita bisa hidup dalam satu umat yang saling merasakan satu sama lainnya apa yang menjadi suka dan duka, gitu ya. Ada semangat kegotong royongan dan hidup sebagai tubuh Kristus maksudnya. Tubuh Kristus itu adalah metafora, ya, bahwa
Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, masing-masing punya fungsinya masing-masing. Tapi itu ada dalam satu kesatuan yang Tuhan inginkan. Hidup dalam damai, selaras, harmoni, sinergis gitu. Tugas yang kedua adalah melayani atau diakonia. Diakonia yang melayani berbagai hal, ya sifatnya baik itu pendidikan, kesehatan, bagi mereka yang janda, duda, semakin miskin dan seterusnya, mereka yang sakit, hina papa, yang selama ini terbengkalaikan atau diskreditkan, itu adalah tugas panggilan gereja kedua. Tugas yang ketiga, yaitu kesaksian itu sendiri. Harus menunjukkan hidup sebagai nilai-nilai kekristenan yang benar. Dan itu dalam program di PGI, itu wujudnya adalah bagaimana hidup dalam kebersamaan dengan lintas iman, harus menunjukkan keberagaman, hidup dalam keadilan, hidup dalam mewujudkan keutuhan ciptaan. Artinya tidak ada ketidakadilan ekologis. Artinya kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan sustainability dari bumi atau rumah bersama kita ini. Begitu, Pak. Wah, biasa sekali. Tepuk tangan dulu. Dalam nama Kristus saya berdoa sukses untuk KKC PGI ya. Terima kasih. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya yang disampaikan oleh Pak Pendeta Jimmy Sormin tadi, bahwa kalau penistaan agama itu berarti tidak sesuai dengan 3 tugas-tugas utama dalam pelayanan terhadap, terutama ya kalau di agamanya Pak Pendeta Jimmy Sormin adalah agama Kristen, Protestan, pokoknya begitulah. Oke, dari tadi segi agama-agama, dan sekarang kita skip dulu ke segi yang lebih generik, segi politik, hukum, dan juga dari segi kemasyarakatannya. Ini sudah hadir tamu kita dari Makassar, Sulawesi Selatan, Dr. Arkam Azikin, dosen Universitas Muhammadiyah Makassar, atau yang kita kenal sebagai pengamat politik kebangsaan. Saya beri lampu hijau untuk Dr. Arkam untuk menyampaikan ceramah jelang berbuka puasa untuk wilayah Indonesia Tengah, karena wilayah Indonesia Timur, Ambon dan Papua udah duluan buka puasa. Saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada ini, karena kita berhadapan jarak jauh tapi dekat rasanya, cuma 2 jengkal dari depan kita. Gus Soleh yang saya hormati, para narasumber, alhamdulillah tadi luar biasa, banyak paparan yang sudah kita dengarkan dari berbagai macam sisi atau perspektif. Sebenarnya kalau kita bicara tentang hal ini yang sudah memang berulang-ulang terjadi, berarti kalau kita lihat situasinya itu memang kasuistiknya memang adalah personal. Karena dia personal, berarti kacamata sosial kita mencermatinya bahwa ya, pertanyaan balik sebenarnya kalau ada orang yang menista atau menyepelekan atau menghina atau menuding agama lain, yang patut kita pertanyakan adalah masih adakah nilai agama di balik personal tersebut? Gitu. Nah, sementara relasi antar agama itu adalah relasi kemanusiaan dan di atas kemanusiaan, karena ketika kita ketemu di jalan, kalau ada yang kecelakaan di jalan, ini saya biasa sering sampaikan ke adik-adik pengurus lembaga kemahasiswaan atau adik-adik di OKP kalau lagi ngundang berdiskusi, saya bilang kalau ada yang kena kecelakaan di jalan, apakah kita harus buka atau lihat KTP-nya dulu baru kita tolong kalau ada yang kecelakaan di jalan? Siapa namanya, kemudian apa asal-usul sukunya, bahkan agamanya. Kita tidak pernah bertanya itu. Jadi kalau ada yang kecelakaan, kita angkat yang punya rasa kemanusiaan dan mau menolongnya secara gerak cepat tanpa pamrih, diangkat kemudian dibawa ke rumah sakit. Itu adalah bagian dari bagaimana respon sosial kemanusiaan kita itu mengarah ke sana. Nah, kalau masih ada yang mempersoalkan dalam artian ya saya setuju di banyak pembicara tadi tentang memang satu-satunya jalan adalah proses hukum karena dia memang adalah personal. Kasuistiknya adalah kejadian personal atau biasa disebut orang adalah oknum bagian dari persoalan tersebut. Makanya siapapun yang terlibat dalam konteks penistaan atau menghina atau memfitnah
atau mencaci maki, menuding agama lain, yaitu resiko personal. Karena dia bukan bagian dari ajaran agama yang sesungguhnya. Karena kalau ajaran agama sesungguhnya, secara sosialnya kita, ya relasi antar agama ini sudah lama kita di Indonesia sebenarnya. Kita sudah hatam tentang itu, dan sebenarnya kita tidak perlu lagi diceramai atau dikasih tahu, dalam artian diberitahu lagi, karena kita sudah lama berpuluhan tahun beragama dan berrelasi dan berinteraksi dengan teman-teman sesama antar umat beragama. Nah, dari sisi sosial politiknya ke depan, ini memang yang harus tetap kita waspadai, karena kalau kita bicara agama itu bicaranya terlalu sensitif di kalangan teman-teman umat beragama yang bisa mengarah sudutnya ke arah konflik atau ada provokasi di dalamnya. Nah, inilah sudut kebijakan kita sebagai manusia dan sebagai ormas, sebagai tokoh agama, tokoh sosial, dan tokoh perempuan, tokoh adat, tokoh budaya, sekaligus tokoh politik dan seterusnya. Ini bagian dari kerjasama kita untuk memformulasi apa agenda ke depan supaya ini tidak selalu berulang-ulang. Berarti pekerjaan beratnya adalah menjaga eksistensi bernegara ini menjadi sebuah keragaman. Memang itu serba sulit karena kita dengan etnik ribuan, kita dengan agama yang bervariasi. Ini tentunya butuh kerendahan jiwa untuk mengatasnamakan atau mengakui keberagaman ini dan mengakui keagamaan teman-teman kita. Nah, ini wawasan-wawasan kebangsaan tentang ini memang harus diulang terus-menerus dari sejak dini, dari sejak SMP, SMA, mahasiswa, dan seterusnya. Karena ini akan terjadi, bisa jadi ini memang terjadi pengaruh-pengaruh ke depan karena akibat dari gadget, dari teknologi yang kemudian bisa menjadi formulasi seseorang, kemudian terindoktrinasi, kemudian mindset berpikirnya berubah dengan situasi yang dialaminya pada waktu itu. Ini pekerjaan semuanya, pekerjaan tokoh agama, tokoh ormas, tokoh sosial, akademisi, guru, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah di daerah masing-masing. Pointers yang ketiga adalah kalau kita sudut pandangnya ini ke arah ke depan, agenda sosial politik kita ke depan adalah agenda bagaimana menyamakan visi tetap secara kebinekaan. Sila dari Pancasila itu sudah memberikan kita ada sila kemanusiaan di dalamnya, ada sila persatuan. Itu berarti kita tidak pilih merek, pilih apa latar belakang kita, etnik apa kita, dari utara kita, dari Sabang sampai Merauke kita, dari agama apapun kita, dari sudut sosial politiknya kita adalah satu kedaulatan wilayah secara politik, satu kedaulatan wilayah secara bernegara. Nah, ke depan tantangannya adalah tantangan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi, pengaruh doktrin lewat media digital, lewat konten media sosial, lewat konten berbagai macam ragam video dan seterusnya, ini bagian dari kerjasama semua agama, semua tokoh-tokoh agama untuk saling selalu berdiskusi, berinteraksi, kemudian saling memberi informasi. Karena ancaman pemecah belah dari sudut agama ini itu bisa membahayakan dari segi sosial politik, bahkan pertahanan keamanan kita ke depan. Karena semua negara-negara di dunia akan mengarah kepada Asia. Kalau kemudian ke depan bangsa ini bagian dari kekuatan nasional dan internasional, makanya negara-negara atau kelompok-kelompok negara di luar Indonesia akan melakukan setting politik untuk memproses pemecah belahan ini terus-menerus. Karena situasinya memang demikian. Ada juga kelompok-kelompok di luar negara kita secara eksternal yang memang mau dan senang saja melihat situasi bangsa ini tidak aman, tidak damai, tidak akur, dan tidak bersatu. Nah, hari ini kita diperhadapkan dengan banyak masalah, banyak kasustik tentang personal yang tadi. Yang sekarang Bang Yosep itu yang entah kemana dan entah di mana dan apakah sudah ditangkap atau tidak. Bagi saya, itu prosesnya adalah prosesnya sederhana secara kemanusiaan. Dia meminta maaf, kemudian dia merubah diri. Kalau kita bicara sosial. Nah, tapi proses hukumnya silahkan berjalan, karena itu agenda untuk melihat bahwa negara kita adalah negara hukum. Negara kita ada pondasi, ada ketatanegaraan, ada ideologi di dalamnya, ada konstitusi di dalamnya yang harus kita mengacu, yang kemudian kita semua merasa sebagai sebuah bangsa yang kuat. Yang terakhir,
bagi saya ke depan apapun yang kita lakukan, bahwa pondasi beragama itu menjadi pondasi kekuatan bangsa ini. Karena menurut saya ada dua hal yang menjadi kekuatan bangsa ini, yaitu kekuatan keberagaman kita, yaitu secara budaya. Kita memang berbeda-beda etnik, berbeda-beda budaya, berbeda-beda asal suku. Yang kedua adalah berbeda-beda agama. Itulah pondasi kekuatan bernegara kita. Dan itu ada dalam nilai sila Pancasila, dari sila pertama sampai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya ke depan perwujudan ideologi negara itu adalah perwujudan diskusi terus-menerus tentang ideologi negara di berbagai lini, di berbagai level, di berbagai strata, baik di adik-adik kita yang ada di SMP, SMA, dan mahasiswa, kemudian di strata selanjutnya. Bagi saya, wawasan kebangsaan ini memang tidak boleh terputus. Jangan nanti kita diskusi kebangsaan setelah ada kejadian lagi seperti Yosep kemarin umpamanya, yang kemudian ada yang terjadi penista-penista agama yang lain dalam konteks oknum atau konteks personal. Karena diskusi kebangsaan itu menjadi spirit, energi kita sebagai negara yang sangat besar, dengan jumlah penduduk kelima terbesar di dunia. Inilah energi positif yang harus dikembangkan menjadi sebuah negara yang kuat secara beragama dan kuat secara berbudaya. Tanpa agama dan tanpa budaya, interaksi kemanusiaan kita di Indonesia akan berkurang. Karena itulah relasi yang membuat kita hari ini bisa hadir dan hari ini kita bisa bersama-sama, karena relasi agama dan relasi budaya. Bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke yang berbeda agama dan bisa saling tolong-menolong. Ada yang musibah, ada yang bencana, ada yang kena masalah, itu tidak ada lagi. Ini kejadian-kejadian bencana alam dimanapun, itu tidak melihat agama lagi, tidak melihat etnik lagi, tapi warga bangsa ini mau terlibat dan mau mengevaluasi diri dan mau kemudian urung rembuk dan mau melakukan sumbangsi pemikiran, tenaga, bahkan secara materi. Itulah kekuatan bangsa ini. Nilai agama dan nilai budaya. Terima kasih. Ke depan, ini adalah agenda kemanusiaan kita yang harus kita kerjakan. Bahwa nilai agama dan nilai budaya, keragaman dan kebinekaan tunggal ika kita harus lebih diperkuat. Karena ada saja person-person yang merasa dirinya lebih hebat, yang kemudian merasa dirinya mungkin lebih jago, kemudian menghinakan saudaranya sesama anak bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas James. Silakan Mas James. Terima kasih. Tepuk tangan luar biasa sekali untuk Dr. Arkam Azikin, luar biasa ini. Satu pengantar menjelang berbuka puasa untuk wilayah Indonesia, terutama di tempatnya Dr. Arkam di Makassar ya. Karena di Makassar sekarang sudah jam 5:04 ya. Ya, sudah jam 5 lewat di Makassar ya. Kalau maghrib di Makassar jam berapa kalau saya boleh tahu sekarang? Jam 6. Ya. Jam 6 pas ya? Ya, jam 6 sore. Ya. 6 Kadang lewat 1 menit, kadang lewat 2 menit. Ya. Oh iya. Tadi tapi mantap sekali untuk berbuka puasanya untuk wilayah Makassar. Jadi pengen ke Makassar saya sewaktu-waktu ini. Pengen sholat di Masjid Raya Makassar dan sholat di Masjid Al Makassar. Ini satu Iya, Mas James. Dok, ini ya tadi yang disampaikan oleh Dr. Arkam Azikin tadi ada benarnya juga bahwa apabila wawasan kebangsaan dan wawasan kuat, maka tidak akan terjadi yang namanya penistaan atau penodaan terhadap agama-agama tertentu, sehingga kita bisa saling tolong-menolong. Ini jadi teringat apa yang dikatakan oleh mendiang Gus Dur, guru bangsa kita, yang mengatakan tidak peduli kalau orang tolong-menolong itu tidak peduli apa agamamu, tidak peduli apa sukumu, tidak peduli apa rasmu, gitu kan. Yang dipedulikan adalah kemanusiaan, gitu ya. Jadi kangen Gus Dur saya nih, udah kurang lebih 12 tahun meninggalkan kita semua pada tahun 2009 yang lalu ya. Karena yang disampaikan Dr. Arkam tadi similar dengan apa yang disampaikan Gus Dur dalam kadang-kadang ceramah kebangsaannya. Dan juga jangan sampailah peristiwa-peristiwa seperti yang dilakukan oleh Dian Yahya Waloni dan para penoda-penoda agama lain
itu terjadi, baru kita seminarkan, baru kita dialogkan. Nah itu jangan, harus diperkuat lagi wawasan keberagaman kita. Karena Pak Petrus Celestinus tak kunjung hadir sampai sekarang, maka terpaksa Habib Ja'far Shodiq bin Yahya saya beri lampu hijau sebagai pembicara terakhir. Kita sambut Habib Ja'far dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tes. Ya, foto Bib, udah masuk. Tunggu dulu, udah kelihatan? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam Pancasila. Para narasumber yang kita muliakan bersama, para peserta webinar yang saya cintai, pada kali ini saya dikasih waktu 12 menit, mungkin tambahan-tambahannya nanti ketika diskusi saja, maka mungkin singkat saja. Tentang penistaan, ya memang kita harus memohon dengan tegas kepada pihak-pihak terkait untuk menghapuskan penistaan itu. Timbul pertanyaan, mengapa timbul penistaan dan bagaimana agar tak ada penistaan? Jadi justru malah kejadian saat ini membuat kita merenung tentang why dan how. Para peserta webinar yang dirahmati Allah, dalam berbagai macam kitab-kitab suci agama-agama, saya yakin sudah ditegaskan tentang bagaimana berinteraksi sosial, intrapersonal dengan saudara-saudara yang berbeda keyakinan. Ada the rules of life, ada aturan hidupnya, ada aturan mainnya di dalam berbagai macam kitab. Begitu juga di Al-Quran atau di kitabnya orang Islam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullah adwan bighairi adl. Kadzalika zayyana kulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum wa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Di surat Al-An'am, para pemirsa yang mencari surat Al-An'am ayat 108. Artinya, dan janganlah engkau menista, memaki, menghina sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan balas memaki atau menghina atau menista Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan, min ghairi ilmin, tanpa pengetahuan. Jadi seperti para narasumber tadi, min ghairi ilmin, betul kata para narasumber bahwa mereka itu membalas dengan tanpa ilmu. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah kembali mereka. Lalu Dia memberikan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 106, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrik bihi syai'an wa la yattakhidh ba'dana ba'dha arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul ijhadu bi anna muslimun. Artinya, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang teguh kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada persisahan. Kalimatin sawa. Jadi ajakan untuk satu kulminasi yang sama dan jauhi perbedaan. Bahwa kita tidak akan sembah kecuali Allah dan tidak ada persekutuan Dia dengan suatu apapun. Sebagian kita menjadikan sebagian yang lain seperti Tuhan Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri.
Wa nahnu muslimun, berserah. Kemudian dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi anzala ilayna wa anzala ilaykum wa ilahana wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Artinya, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Jadi kita memang dianjurkan untuk diskusi. Itu. Jadi jangan sampai gara-gara kita harus saling menghormati, lalu kita close. Tidak boleh ada Islamologi, Kristologi, enggak. Di Gontor ada Kristologi. Di Gontor ada kajian Kristologi. Jadi boleh, silakan. Gitu kan. Jadi, tetapi apa? Billati hiya ahsan. Dengan argumentasi yang bagus. Gitu. Jadi, dan janganlah kamu berdebat dengan Alkitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang yang zalim atau mereka, dan katakanlah kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada engkau. Gitu. Kemudian Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya lah kami bersandar. Kemudian di Quran surat An-Nahl ayat 115, sebentar ya Mas Mr. Sir James, saya sedikit ya. Ada tadi sudah tentang why, sekarang tentang how. Allah sudah membisikkan the rule of life-nya, the rule of game-nya dengan bisikan yang bagus sekali. Ini apa? Bocoran informasi ilahiyahnya tentang metodologi untuk hal ini. Solusinya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah. Bil hikmah loh. Dan hikmah bukan dengan demo. Mr. James, bukan dengan demo Mr. James. Ya, bil hikmah wal mau'izah hasanah, dan contoh teladan itu yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi maksudnya manusia jangan ada yang merasa lebih tahu siapa ahli sorga. Itu maksud ayat itu. Itulah ayat-ayat Al-Quran tentang larangan orang Islam mencerca agama lain. Dan saya yakin di kitab-kitab agama apapun tentu ada the rule of life tentang bagaimana kita berinteraksi intrapersonal dengan orang yang berbeda. Bapak bisa sekalian, tentang mengapa timbul penistaan. Ada ungkapan an-nasu a'da'u ma jahilu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu memusuhi apa yang dia tidak ketahui. Tak kenal maka tak sayang, kata orang Melayu. Gitu kan? Perlu ada pemantapan dunia edukasi kita untuk mendidik generasi yang mampu memandang segala sesuatu dari segala sisi. Tidak parsial, namun universal, holistik dan integral. Saya senang sekali di agama cinta ini ada seorang moderator muda, Mr. James. Masih muda tetapi pandangannya itu selalu universal. Gitu kan, holistik dan integral, selalu memandang dari semua sisi. Itu makanya Mr. James itu paling anti demo. Dia sukanya adalah dialog. Gitu. Dan saya lihat Mr. James itu paling sabar. Kalau ada yang mencaci tidak mau dia balas. Itu Mr. James. Kalau bukan begitu bukan Mr. James. Itu. Para pemirsa sekalian, seorang pakar matematika barat, ada ini kisah ya. Kisah nyata, true story. Saya tidak sebutkan namanya. Kalau ada yang mau tahu silahkan inbox. Karena kalau saya sebutkan namanya, saya takut nanti ini dianggapnya sedang promosi suatu agama. Enggak. Saya tidak sedang menyoroti dia itu dari agama apa, masuk agama apa. Enggak. Yang saya soroti adalah sikap dia yang tadinya ateis, tapi kemudian dia bisa berpikir dengan jernih, akhirnya tidak jadi penista agama.
Nah, seorang pakar matematika barat yang hidupnya dulu dari kecil penuh penderitaan karena punya ayah yang keras walaupun punya ibu yang lembut. Dia setelah dewasa jadi ateis karena tak sanggup menjawab pertanyaannya tentang agama dan Tuhan. Dia jadi penista pasif sebelum ateis. Apa yang dia bilang? Jika Tuhan itu ada dan dia punya belas kasih dan sayang, lalu mengapa ada begitu banyak penderitaan di atas bumi ini? Mengapa dia tidak masukkan saja kita semua ke dalam surga? Mengapa dia tidak menjadikan manusia ini bersatu saja? Mengapa juga dia menciptakan orang-orang di atas bumi ini dengan berbagai macam penderitaan dan perselisihan? Kata si Mr. Lang tentang kegelisahan hatinya kala itu. Pada hakikatnya, para pemirsa sekalian, sesuatu dinista menunjukkan bahwa sesuatu itu mulia atau suci. Penistaan agama yang berupaya keras mengeluarkan kalimat penistaan terhadap agama karena ia ingin orang-orang yang memeluk agama itu ikut menista seperti yang ia lakukan. Ada upaya desakralisasi terhadap agama akibat gagal membedakan mana agama dan mana pelakunya. Apakah karena ada orang yang salah dalam menggunakan pisau, maka kita harus menista pisau? Pertanyaan ini mestinya dihadirkan oleh para penista sebelum ia menistakan sesuatu gara-gara mengeneral tentang pelaku semuanya. Nah itu. Kemudian, baik itu didapat dari kitab suci atau dari hati nurani sendiri. Sebenarnya, wahai para penista, membantu orang susah, walau dalam keadaan susah, adalah lebih indah daripada sibuk menggoyak keyakinan orang lain yang membuatmu gundah karena merasa kecerdasanmu lebih wah. Saat ini yang ternilai berusaha untuk mensucikan jiwa adalah yang tergerak hatinya untuk menolong sesama, bukan yang jago wacana tentang ada apa tidak agama hanya gara-gara tidak memahami kebaikan agama atau hanya gara-gara tidak tahu kebaikan agama yang dia musuh. Jadi para pemirsa sekalian, jika hendak menanam bunga kasih sayang di taman cinta, bersihkan belukar sangar tempat ular hipokritas sembunyi melingkar. Cabutlah gulma intoleran yang arogan dan perusak hubungan antar tanaman. Bismillah dalam nama Sang Maha Cinta. Alhamdulillah. Segenap puja-puji hanya untuk Sang Maha Cinta. Sirami dengan air mata doa, bukan dengan secangkir teh saat diskusi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kita nggak ada tepuk tangan, tapi kita sambut kembali Habib Jamal Salat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Izin Bib. Kalau udah zuriyah Nabi yang ngomong no debat saya. Nggak bisa ngomong apa-apa kalau udah turunan langsung dari Nabi Muhammad SAW itu udah nggak bisa ngomong apa-apa saya. Kecuali membenarkan omongan Habib Ja'far mengatakan iya betul saya orangnya memang sangat sabar. Kalau ada orang mencaci maki atau menghina saya sabarin aja lah udah. Itu urusan Allah dah ya. Kemudian juga saya paling anti dengan yang namanya demo apalah itu apalagi demo yang mengatasnamakan agama. Enggak deh kalau saya. Nggak perlu yang gitu-gitu tuh. Makanya saya suka bilang, saya kutip dari Gus Miftah ya, kalau mau bela agama caranya seperti ini, kalau mau bela Allah tuh caranya tahlilan, kalau mau bela ulama namanya manakiban, kalau mau bela bela negara namanya istighozah, kalau mau membela membela Al-Quran namanya simaan, kalau mau membela kamu namanya lamaran dan nikahan. Ya sudah, daripada saya ngelantur, kita mulai saja sesi diskusi karena sayang sekali Pak Petrus Celestinusnya tidak datang dan Romo Beni Susetio sudah tidak bersama kita lagi, maklum beliau sibuk.